Halo selamat sore sahabat Sabda sekalian. Ya, senang sekali bisa ketemu lagi dalam acara rutin dari Instagram Sabda Ilsa dengan program acaranya Kenal Ilsa yang kita selenggarakan setiap sebulan bisa 2 minggu sekali ya. Jadi senang bisa bertemu lagi dengan rekan-rekan semua ya. Saya mengucapkan selamat bergabung. Ya, hari ini kita akan membahas tentang satu kenal lebih dalam tentang satu divisi di Sabda, itu divisi konten. Nah, hari ini saya nggak sendiri, saya akan ditemani oleh koordinator divisi konten yaitu Santi ya. Sembari nanti Santi akan join dengan kita ya untuk menyapa sahabat Sabda sekalian yang sudah bergabung. Ini teman saya Santi sudah bergabung. Halo Santi. Halo Mbak Evi. Oke, ya sebelum kita mulai, kita akan doa dulu ya Santi ya. Santi bisa pimpin doa dulu? Ya, oke, mari teman-teman semua kita akan mulai dulu dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk sore hari ini, untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Untuk kami Tuhan sebentar lagi akan men-sharingkan Tuhan untuk mengupas divisi konten di Yayasan Lembaga Sabda ini. Kiranya boleh menjadi berkat untuk bagi teman-teman yang hari ini akan bergabung bersama-sama dengan kami. Dan juga kiranya Tuhan apa yang kami sharingkan sore hari ini boleh menjadi inspirasi juga bagi teman-teman yang bergabung untuk kami bisa bersama-sama Tuhan untuk menyajikan konten yang baik, konten yang guna untuk pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan untuk serangkaian acara pada sore hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, iya. Thank you Santi. Oke, ya. Kalau kita hari ini kita bahas tentang divisi konten, dan kalau kita dengar kata konten ya rasanya ini udah jadi kosakata yang nggak asing ya San ya. Ya, Ya, betul. ya sekarang ini dikit-dikit kan orang bilang semua demi konten, semua itu hanya konten kayak gitu ya. Bahkan kalau ada anak-anak, saya pernah nanya berapa anak, kalau saya kan sekolah minggu ya, anak sekolah minggu itu nanya, kamu kalau gede cita-citanya mau jadi apa? Saya mau jadi content creator gitu. Mau jadi pembuat konten gitu ya. Dan sekarang tuh di media-media sosial, secara online, bahkan juga secara onsite pun banyak banget training-training tentang cara membuat konten yang menarik, membuat konten yang bagus ya, konten yang bermanfaat dan sebagainya. Nah di divisi Yayasan Lembaga Sabda sendiri, urusan perkontenan ini juga jadi concern kita ya San ya. Di sini ada divisi konten. Dan nanti Santi sebagai koordinator divisi konten juga yang akan mengupas tuntas ya semua tentang hal-hal yang dikerjakan oleh divisi konten. Oke San, nama divisinya Sabda Konten. Tentang apa itu divisi Sabda Konten? Ya, karena namanya konten ya, jadi kami itu berfokus untuk menyediakan bahan-bahan Kristen yang alkitabiah yang kami distribusikan melalui media elektronik. Nah, ini ada cerita menarik nih. Kalau dulu ya di Sabda gitu kita itu mendistribusikan konten-konten kita itu melalui email gitu ya. Tetapi karena sekarang itu perkembangan teknologi sudah semakin maju, terus juga tersedia banyak sekali jalur untuk kita bisa mendistribusikan konten-konten kita. Jadi sekarang tidak hanya email saja Mbak Evi, tapi juga ada situs, ada media sosial, lalu juga ada jalur pribadi, aplikasi, dan masih banyak jalur yang lainnya. Untuk kami bisa ini ya, bisa lebih punya beragam jalur untuk bisa menyebarluaskan konten-konten kita. Bagi rekan-rekan yang pernah berlangganan publikasi santapan harian atau renungan harian, Suara Sabda, Kados, itu kami masih menyalurkannya itu melalui email gitu. Jadi kalau misal teman-teman ada yang ingin mendapatkan, nah bisa saja nanti ya untuk berlangganan di email kami gitu ya, nanti ada di publikasi @sabda.org. Nah ini yang menjadi satu tempat untuk Sabda itu bisa menampung semua bahan-bahan kita itu ada di situs sabda.org atau sabda.org. Nah ini menjadi satu portal ya untuk kita menyediakan semua bahan-bahan kita di sana. Nah nanti kalau misal untuk bidang-bidang tertentu gitu misalnya wanita gitu ya, nanti teman-teman tinggal ketik aja wanita.sabda.org gitu. Atau kalau misalnya ingin konseling ya, bahan-bahan konseling, silakan konseling.sabda.org. Nah itu Mbak Evi. Jadi pada dasarnya divisi konten ini yang mengurusi ya semua konten yang ada di Sabda. Kalau kita bilang ini divisi para konten kreatornya Sabda ada di sini semua ya San ya? Ya, betul. Oke, nah kalau gitu sejak kapan nih ada divisi konten ini San? Sejak Sabda berdiri Mbak Evi.
Oh, Ya sekitar kita kan ini ya, Sabda itu kan sudah 28 tahun yang lalu berdiri, dan konten ini tuh juga menjadi satu bagian yang penting, yang vital gitu. Tetapi dulu namanya bukan divisi konten, Mbak Evi. Dulu waktu saya masuk ke Sabda itu, waktu itu namanya divisi publikasi, lalu berganti lagi menjadi divisi Digital Resources Ministry, lalu juga ganti Sabda Resources, sekarang jadi konten. Tapi yang menjadi intinya sebenarnya ya ini menjadi satu bagian yang penting, lalu juga Ilsa sendiri concern ya untuk bisa memberikan konten digital terbaik bagi masyarakat Kristen di Indonesia. jadi fokusnya konten digital ya San ya? Ya, betul Mbak Evi. Oke. Iya, dulu aku juga ingat ya waktu baru masuk ke Yayasan Lembaga Sabda ini ya San ya, segitu pentingnya konten ini bagi perkembangan pelayanan Yayasan Lembaga Sabda sehingga kami tuh punya slogan content is the king Iya, itu betul. Ya, gitu San, betul. gitu ya. Jadi mau platformnya secanggih apapun, media sosialnya juga sebaik apapun ya, kita yang bagus dulu konten yang sehingga ketika kita distribusikan konten-konten ini bisa menjadi dampak dan manfaat yang besar ya bagi para penggunanya dari berbagai macam platform. Ya, San tadi kamu udah bilang ya bahwa konten ini adalah sesuatu yang sangat vital bagi pelayanan Yayasan Lembaga Sabda gitu ya. Oleh karena itu pasti dijaga dong ya untuk kualitasnya dijaga untuk bagaimana ini nanti ketika keluar bisa menjadi berkat gitu ya. Nah, apa sih prinsip-prinsip dari divisi ini untuk menyediakan atau mempersiapkan konten-konten yang bermutu ya, khususnya nih konten-konten teks ya yang menjadi dasar ya dari semua konten-konten yang ada di Sabda. Silakan San. Ya, eh, kita itu punya prinsip-prinsip penting gitu di dalam menyajikan konten. Jadi selain prinsip-prinsip penting, sebenarnya kita juga punya tahapan, Mbak Evi, untuk kita bisa menyajikan Ya. konten itu dengan baik gitu ya, dengan layak gitu. Nah, prinsip-prinsip pentingnya itu yang pertama pasti harus Alkitabiah. Jadi Alkitabiah itu bukan berarti kalau konten ada kutipan ayat Alkitab terus itu dinamakan Alkitabiah gitu, enggak ya. Jadi kita itu benar-benar melihat ketika ada kutipan ayat di situ itu benar-benar konteksnya, terus juga bagian-bagian yang dibahas itu harus benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam firman Tuhan. Nah, itu harus menjadi pegangan kuat kita untuk kita bisa menyajikan konten dengan bermutu. Lalu juga kalau kita menulis gitu ya, menulis bahan itu juga kita harus punya referensi yang bisa dipercaya. Jadi bukan asal ambil ini ya, asal baca terus nanti kita bikin, enggak. Kita benar-benar harus tahu siapa penulisnya, terus dia punya kredibilitas yang bagaimana. Jadi itu pun juga kita perhatikan. Nah, lalu kalau kita mau menyajikan satu konten yang benar-benar nanti itu bisa keluar, dianggap layak, itu kita ada beberapa tahapan. Yang pasti kita akan kurasi bahan. Ya, kurasi bahannya itu tadi ya, termasuk kita melihat apakah konten ini tuh benar-benar sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Lalu juga dari sisi bahasa, apakah bahasanya juga mengikuti perkembangan bahasa sekarang, apakah relevan gitu ya. Kalau misalnya itu bahasanya bahasa yang sudah tempo dulu gitu kan juga kita harus pertimbangkan lagi. Lalu juga kita melihat dari sisi kalau misal kontennya itu kita mengangkat putar teknologi, kita juga harus melihat teknologi kekinian. Jadi bukan teknologi yang sudah lama, tetapi yang teknologi yang berkembang saat ini. Nah, itu juga kita perhatikan. Ini dalam tataran untuk kurasi bahan. Lalu setelah kita mendapatkan bahan, lalu kita juga menulis gitu ya. Dari situ akan masuk ke tahap editing. Nah, tahap editing ini ada beberapa tahapan, ada editing bahasa, ada editing teknis. Lalu kalau untuk urusan editing ini sudah kelar, itu belum tentu sudah selesai. Tapi kita masih akan ini ya di QC lagi supaya kita itu benar-benar bisa mendapatkan satu konten yang itu layak gitu untuk nanti pengguna bisa terima. Itu. Jadi cukup panjang tahapannya dan kita punya prinsip-prinsip yang jelas juga di dalam menyajikan konten ini. Nah, padahal kontennya nggak cuma satu ya San ya, dan setiap konten tahapannya seperti itu ya San ya. Iya, kontennya banyak sekali Mbak Evi.
Oke, ya, ya memang berbagai macam tahap ya dikerjakan supaya bisa menghasilkan konten yang berkualitas, terutama ya, karena memang tujuan dari Sabda juga adalah melalui konten-konten yang disediakan kita bisa memperlengkapi masyarakat Indonesia untuk bisa melayani Tuhan, bisa bertumbuh secara rohani ya San, ya San ya, sehingga konten-kontennya harus dipastikan nih harus lolos QC kalau di pabrik ya itu ada tim QC memastikan produknya bisa ini ya tidak ada cacat-cacatnya sama dengan kita ya kita usahakan supaya yang sampai pembaca itu juga sudah biasa nih ya Dan ini prinsip Mbak Evi, itu sebenarnya untuk ya untuk kita bisa untuk kita bisa menyajikan konten yang layak itu tadi ya, itu kami dari teman-teman konten itu kami juga dibekali gitu dengan training-training gitu ya. Jadi ada training menulis, ada training editing seperti itu supaya kami juga sama-sama bisa meningkatkan kemampuan kita untuk bisa mengerjakan setiap bagian itu dengan baik. Oke, thank you Santi. Iya, asik juga nih ya jadi staf di divisi konten ya bisa banyak belajar banyak berkembang juga. Oke, ya. Nah, saat ini ya, apa saja sih yang saat ini sedang dikerjakan oleh divisi konten ya? Bagaimana sahabat-sahabat bisa mendapatkannya? Bisa cerita sedikit, San? Iya, yang Sabda kerjakan di divisi konten ini banyak sekali Mbak Evi. Ya. Ya, jadi ya pastinya kami masih menerbitkan ini buletin-buletin elektronik gitu. Lalu juga kami menyediakan banyak daftar bahan untuk bidang-bidang pelayanan untuk bisa memperlengkapi para pelayan Tuhan. Lalu juga kami menyediakan modul-modul pembelajaran, lalu artikel-artikel di situs. Ya, kami punya banyak sekali situs, ada lebih dari 100 situs ya, dan itu jutaan mungkin untuk artikel-artikelnya karena sangat banyak sekali. Lalu juga kartu-kartu doa suku ini yang baru-baru ini kami bikin. Ini contohnya ini berapa ya? Ini kami menyediakan 69 kartu doa suku. Lalu Wow. juga untuk kartu doa suku ini kami juga ada pengembangannya dan sekarang kami sedang mengerjakan e-book untuk kartu doa suku. Jadi nantikan ya, pasti teman-teman nanti akan bisa mendapatkan info ini juga. Lalu juga kami masih mengerjakan untuk konten reels gitu ya, untuk nanti bisa didistribusikan di media sosial juga. Ya, banyak sekali Mbak Evi yang kami kerjakan dan kami sangat berharap ya Ilsa berharap untuk semua konten ini tuh benar-benar bisa memperlengkapi masyarakat Kristen secara umum, juga memperlengkapi gereja dan juga berbagai komunitas bidang pelayanan yang saat ini dikerjakan. Nah, cuman ini ada puncaknya nih, puncak dari divisi konten. Jadi Ilsa itu berharap ya kita itu punya e-library. Jadi ini menjadi satu pusat gitu untuk kami bisa melayani secara elektronik untuk segala kebutuhan bahan-bahan kekristenan bagi masyarakat Kristen di Indonesia. Ya, jadi doakan juga ya Oh, teman-teman. wah, ini banyak juga nih ya. Ini tadi ini aja tadi saya nanya apa yang sedang dikerjakan ya. Padahal masih banyak tuh yang sedang direncanakan untuk dikerjakan ya San ya. Ya, betul Mbak Evi. Iya, tapi ya tetap semangat ya, karena memang konten-konten yang bermutu ini sangat-sangat kita butuhkan pada era konten saat ini, gitu ya. Nah, ini tadi banyak banget Ya, yang dikerjakan, yang mengerjakan banyak apa dikit nih, San? Siapa aja yang mengerjakan nih? Santi aja? banyak Mbak Evi. Oh, Ini semua teman Sabda yang mengerjakan. boleh kenalan nih. Ya, jadi sahabat Sabda ini kan ini saya di ruangan divisi konten. Jadi ini teman-teman konten pada bekerja di sini. Jadi sekalian ya saya kenalkan untuk beberapa rekan konten. Ya, yang pertama nih ada Saudara Odi. Halo Odi. Halo, halo Bu Evi, halo semuanya. Halo. Iya, oke. Perkenalkan saya Odi. Kalau di divisi konten, saya terlibat dalam penerjemahan dan editing, salah satu dari tim penerjemah dan juga editor. Sebenarnya bukan hanya saya yang jadi penerjemah atau editor, ada Ibu Santi juga sebagai salah satu tim editor, Ibu Evi juga, dan juga ada Ibu Okti dan teman-teman yang lain. Nah, itu kalau sekarang yang sedang saya kerjakan itu salah satu terjemahan artikel. Nih, saya kasih lihat ya. Boleh? Iya, ini salah satunya. Sorry agak tremor ya. Oke.
Iya. Wah, ya. Oke. Ya. Nah, bahan-bahan ini nanti akan dipakai biasanya di situs-situs, begitu kan? Situs-situs kami tergantung tadi kan ada beberapa situs bahan yang sudah disebutkan. Ada juga bahan-bahan yang akan nanti ke publikasi, begitu. Salah satunya ya Suara Sabda atau publikasi-publikasi lain. Nah, ngomong-ngomong tentang publikasi ini ada juga salah satu teman kami yang mengurusi publikasi. Saya akan Oke. kasih antar kita untuk lihat meja kerjanya. Ini saya kenalkan salah satu teman saya juga, namanya Tere. Hai Halo Mbak Tere. Evi. Halo, Ya, Dede. perkenalkan nama saya Tere. Saya juga bagian dari divisi konten. Fokusnya itu di publikasi sama membuat artikel. Nah, saat ini sedang mengerjakan publikasi PA21. Nah, selain publikasi di Ilsa juga ada mengerjakan transkrip gitu. Dan yang mengerjakan itu salah satunya ada teman kita, Mbak Kun. Halo Kak Evi dan teman-teman Halo, semua. Dede. Aku pun di bagian kreatif industri konten ngerjain transkrip dari video-video live-nya Sabda kayak gini. Jadi ini diolah, ditranskrip, lalu nanti setelah ditranskrip sesuai dengan isi video akan dijadikan artikel. Dan teman-teman juga bisa mengunjungi untuk hasil artikelnya di live.sabda.org/artikel. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan menuju ke rekan kita Mei, dia di bagian edit caption. Silahkan Kak Mei. Halo Mbak Evi dan teman-teman Sabda yang Halo. lain, selamat sore. Ya, kenalkan saya Mei. Di divisi konten saya membantu di proses editing. Ya, saat ini saya sedang ngerjain untuk editing caption medsos. Ya ini ya. Oke, singkat saja. Kerjanya banyak ya, jadi singkat aja. Banyak tugas yang menumpuk. Oke, saya kembalikan ke Mbak Santi ya untuk penjelasan lebih lanjutnya. Silakan Mbak Santi. Ya, itu tadi Mbak Evi dan juga sahabat Sabda ya. Ini tadi teman-teman dari divisi konten. Belum semuanya terlihat, tetapi kami satu tim itu banyak yang ikut ambil bagian. Makanya banyak sekali konten yang bisa sahabat Sabda dapatkan ya di situs. Nah, ini semua adalah hasil kerja dari teman-teman yang ada di sini. Dan tentunya juga ini ya para mitra Sabda yang juga sama-sama berkolaborasi dengan Oke. Sabda. Iya. Thank you, San. Ini tadi sembari teman-teman dari divisi konten kenalan, ada beberapa pertanyaan yang masuk, San. Ini wajib di... Oke, ini terima kasih dulu untuk Sagara Arya. Tadi sudah banyak ya. Apakah dari lembaga Sabda ada training seperti penginjilan? Ada nggak di bahan penginjilan dari konten? Terus ada trainingnya nggak? Ada Mbak Evi. Silakan, San. Ya, untuk bahan penginjilan sendiri, kalau misalnya Sabda itu memang kan kami menyediakan bahan-bahan penginjilan gitu ya. Jadi untuk yang terbaru ini memang kami ada e-book penginjilan kepada suku digital. Ini masih tahap draft, tetapi tunggu saja karena sebentar lagi kami juga akan meriliskan dengan tampilan yang lebih lebih baru gitu ya. Kalau untuk training sendiri, kita pernah nggak sih Mbak Evi? Ya, seperti contohnya penginjilan kepada suku digital itu ya, dari bahan penginjilan suku digital kita adakan semacam seminar gitu ya, supaya lebih tahu lagi bagaimana kita bisa menginjili suku digital saat ini. Itu salah satunya ya. Jadi kalau Kak Sagara Arya mau tahu tentang penginjilan kepada suku digital, ini salah satu materi kami untuk injilan, nanti bisa tengok juga di live.sabda.org ya. Cari aja penginjilan kepada suku digital, nanti bahannya akan ada di situ. Gitu Kak Arya? Ya. Oke, lalu juga ada pertanyaan ini dari Jessica Natalia. Bagaimana mengkomunikasikan peran dan tanggung jawab kepada tim konten? Ya, mengkomunikasikan peran dan tanggung jawab. Ya, karena ini ya, kita satu tim, jadi ketika ada sesuatu yang harus kita kerjakan, ya kita komunikasinya yang pasti akan over komunikasi gitu. Jadi kita bisa sama-sama untuk ini ya, untuk saling mengingatkan, untuk saling
mendukung gitu. Jadi nanti ketika ada banyak pekerjaan, ada proyek itu kita sama-sama sudah ada bagiannya masing-masing, tetapi tidak hanya orang-orang tertentu aja yang tahu gitu, tetapi satu tim bisa tahu supaya nanti bisa mengkoordinasikan dengan baik, terus bisa saling terintegrasi pekerjaan yang satu dengan yang lainnya. Jadi yang pasti kita tidak akan bisa mengerjakannya sendirian, tetapi perlu overkomunikasi dan juga kita bisa saling mengingatkan gitu. Oke, itu ya. Jadi ada sistem administrasinya yang pasti ya, San ya. Lalu juga ada meeting-meeting, rapat-rapat rutin, lalu juga ada pelaporan ya, untuk bisa mengatur dan mengomunikasikan peran tanggung jawab pada tim konten. Ini kerjaan setiap hari juga nih ya, karena kerjaannya banyak, jadi harus selalu komunikasi. Oke, thank you San. Masih ada pertanyaan, tapi tahan dulu ya. Soalnya saya mau ngasih pertanyaan dulu ke Santi ini, kupas lagi tentang divisi konten ini lah. Cerita apa sih yang paling menarik, paling seru dalam divisi konten? Yang paling menarik pastinya ini ya, ketika kami mengerjakan konten-konten ini, mempersiapkan itu firman Tuhan itu sendiri gitu yang berbicara kepada kami gitu. Jadi ya itu mau tidak mau itu menjadi sesuatu yang paling berharga, yang paling berkesan, yang paling menarik, yang tidak akan terlupa karena merasa bahwa memang firman Tuhan itu benar-benar hidup gitu. Jadi ketika kami mempersiapkan konten itu dan kami merasakan itu, kami percaya gitu bahwa apa yang kami kerjakan, yang kami sediakan itu menjadi berkat bagi para pengguna yang menerimanya. Jadi kalau kami saja yang mengerjakannya diberkati, pasti sahabat-sahabat Sabda yang menggunakannya pun juga ikut merasakan. Nah ini mengapa tadi ya penting sekali ya konten Alkitabiah itu, karena disinilah salah satu kepentingannya, karena melalui bahan-bahan ini pun kita jadi bisa lebih mengenal Tuhan. Kita juga jadi bisa untuk bertumbuh, punya pandangan yang baru tentang firman Tuhan seperti itu. Nah itu bisa sangat-sangat berguna. Oke, iya. Wow, saya juga suka banyak dapat berkat dari ketika lakukan editing atau cari bahan ya, bersyukur sekali ya. Kiranya kita udah dapat berkat dan rekan-rekan yang di luar juga bisa mendapatkan berkat yang luar biasa ini. Ada satu pertanyaan San, ini ya. Inilah akunnya namanya ya. Apakah kru divisi konten juga menyatu dengan IT atau terpisah? Misalnya harus create konten digital. Gimana nih San? Bisa dijelaskan sedikit saja karena waktunya udah mepet. Apakah kru divisi konten juga menyatu dengan IT? Iya, kami saling bekerja sama ya pastinya ya. Karena gini, kalau divisi konten itu kan sebenarnya kita fokusnya itu lebih ke berhubungan dengan teks gitu ya. Lalu kita kan nggak bisa sendiri nih, karena kan yang kita kerjakan walaupun teks gitu, tapi kan kita juga butuh ini ya, butuh support gitu ya, untuk gimana nanti bisa menyajikan konten ini dengan baik, gimana nanti kalau ini ada di situs, gimana ini kalau ada di aplikasi ataupun di jalur-jalur yang lain. Nah ini pasti kita akan punya kaitan yang sangat dekat gitu ya dengan IT, untuk kami bisa menyalurkan konten-konten kami ini dengan cara yang kekinian, yang mudah diakses, yang nanti pengguna itu bisa gampang bisa mendapatkannya itu dengan lebih mudah, dengan friendly, ya seperti itu. Jadi sangat-sangat terkait gitu. Oke, jadi semua konten yang dibuat oleh divisi konten itu adalah konten digital ya San ya? Iya. Iya, ya. Karena memang fokusnya adalah kami ke konten digital. Kiranya bisa menjawab ya untuk akun aku. Tuh inilah, thank you. Dikatakan sahabat-sahabat Sabda tentang divisi konten, terutama untuk bahan-bahan yang sudah dihasilkan dari divisi konten. Ada cerita nggak nih San? Ya, kami bersyukur ya, karena ini menjadi salah satu semangat kami juga di dalam melayani, karena ada beberapa testimoni, banyak sebenarnya, tapi ini nggak bisa disebutin satu-satu. Jadi ini salah satunya nih ada dari Yusafat gitu, yang sangat terberkati dengan artikel dan juga renungan yang ada di situs misi.sabda.org. Ya, ini terima kasih atas artikel dan renungannya, sangat memberkati saya. Awal 2016 saya mencari info tentang memenangkan jiwa. Lalu saya membaca artikel tersebut. Saya dibukakan itu tentang suku-suku yang terabaikan yang ada di dalam Matius 24 ayat 14.
Jadi dari situ saya semakin punya pandangan baru, semakin diperlengkapi untuk bisa melakukan apa yang menjadi bagian di dalam pelayanan saya. Ya ini dari Yosafat, terus juga ada juga dari Cornelius. Ini waktu momen Paskah kemarin itu ya. Terima kasih atas pelayanan dan sharing Pustaka Paskah yang sangat memberkati. Pustaka Paskah menjadi referensi pelayanan kami. Ya ini waktu momen Paskah kemarin kita membuat satu pustaka Paskah, di dalamnya itu berisi bahan-bahan yang akan sangat bisa memperlengkapi para pelayan Tuhan untuk bisa mempersiapkan Paskah dengan baik. Ya, itu Mbak Evi beberapa. Ini tadi yang baru ada juga ya testimoni penggunaan e-book penginjilan kepada suku digital ya untuk memperlengkapi pengerjaan skripsi. Ya, ini dari Hesron. Ya, baru ini tadi yang sangat sangat baru. Iya. Ya bersyukur ya San ya, sudah menjadi berkat bagi banyak masyarakat Kristen Indonesia, khususnya bisa dipakai untuk memperlengkapi dalam pelayanan. Nah apa nih yang kamu ingin sampaikan kepada sahabat-sahabat yang lagi ngikutin IG Live saat ini ya, dari apa yang sudah dikerjakan oleh divisi konten San? Ya pasti pertama ini ya bersyukur gitu untuk setiap bahan-bahan yang sudah Tuhan percayakan kepada Sabda, juga untuk mitra-mitra yang Tuhan kirimkan sehingga kami bisa sama-sama berkolaborasi untuk bisa melayani dengan baik. Lalu yang kedua juga ini menjadi harapan kami gitu untuk masyarakat Kristen Indonesia, untuk sahabat Sabda bisa menggunakan, memanfaatkan bahan-bahan kami ini dengan baik gitu untuk semakin mengenal Tuhan, untuk menambah wawasan, untuk bisa memperlengkapi di dalam melayani. Ini sungguh-sungguh kami menyediakan semua ini supaya gereja-gereja juga boleh semakin diperlengkapi di dalam melayani jemaatnya. Lalu juga kami rindu untuk sahabat Sabda yang sudah diberkati dengan bahan-bahan kami untuk bisa membagikan gitu kepada rekan-rekan yang lain supaya mereka juga ikut diberkati dengan apa yang sudah kami sediakan ini. Lalu yang terakhir, dukung kami dalam doa supaya Tuhan juga mengirimkan pekerja-pekerjanya untuk bisa bergabung bersama dengan kami, untuk bisa sama-sama melayani di bidang teknologi ini. Iya, terima kasih Santi ya. Jadi bagi rekan-rekan nanti mungkin saat ini yang hadir dan rasanya kok asik ya, atau punya talenta di bidang content creator, atau tahu rekan saudara ya yang talentanya bisa dipakai untuk terutama untuk konten-konten, kan ya bisa menghubungi Yayasan Lembaga Sabda. Kita lihat bagaimana talenta atau karunia Tuhan berikan bisa dipakai bersama-sama untuk melayani Tuhan melalui Yayasan Lembaga Sabda, khususnya di divisi konten ini gitu ya San ya. Oke, thank you banyak ya San untuk partisipasinya. Terima kasih banyak untuk sharingnya, dan kiranya bisa menjadi berkat juga bagi rekan-rekan atau sahabat Sabda yang sudah hadir pada sore hari ini atau yang saat ini sedang menonton arsipnya ya, dan bisa terus mengikuti perkembangan dari pelayanan konten Yayasan Lembaga Sabda. Terima kasih San, maju terus untuk divisi konten. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Terima kasih Mbak Evi dan juga sahabat-sahabat Sabda yang lainnya. Ya, baik sahabat Sabda, ya kita sudah sampai di penghujung live kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada yang sudah bergabung. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk bisa mengenal lebih dalam tentang divisi konten, dan tolonglah Tuhan supaya melalui sharing yang disampaikan divisi konten ini kami juga bisa belajar lebih banyak bertanggung jawab untuk setiap konten-konten digital yang saat ini dihasilkan baik di gereja maupun secara pribadi, supaya bisa yang membaca atau yang menikmati konten-konten ini bisa kembali kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bye, selamat sore sahabat Sabda semua. Tuhan Yesus memberkati dan sampai ketemu dalam IG Live Kenal Ilsa selanjutnya ya, yang mendatang tanggal 20 Juni. Tuhan Yesus memberkati.